Apa sih pekerjaan gitu kan nggak ada kalau kita bicara. Iya. Padahal ada. Tidak ada. Selama saya nganggur, saya bikin aplikasi ini dan sekarang menghasilkan. Kok hasil berapa? Saya kasih hasilnya. Mantap kok saya jasa dulu kah? Wow. Kasih aja langsung. Segampang itu, kasih aja langsung jadi. Tapi saya butuh proses. Jadi begitu kawan. Kebetulan saya nganggur dan saya banyak uang. Iya. Saya tidak bisa kerja kalau nanti kamu tong gebrek rumah saja. Gebrek. agak susah itu. gitu. Bicara dengan orang-orang yang Iya, berbeda. orang-orang yang sering antar barang itu susah memang. Susah karena angin. Udah punya dolar. Jadi intinya kok dapat banyak toh? Oke. Kita bicara hasil. Senang bicara hasil. Karena hasil yang dari tadi sebenarnya Saya tidak bisa sebut penghasilan ya. Saya cuma kasih tahu angka-angka nolnya aja. ini itu tuh bawah ini selama ini dari Yang rupiah tuh bisa kasih selesai serumah ini. kasih selesai gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kamu semua, kembali lagi di podcast Pemuda Kampung Salak. Nah, sekarang ini saya sudah bersama dengan sapu teman-teman kuliah dulu. Kamu kabar gimana nih? Alhamdulillah baik. Nah, kalau dia ini terus aku gimana? kok lebih ke teman-teman yang dulu kuliah dan gagal. Oh iya. Teman pasnya gitu. Gagal. Tidak, bukan gagal. Bukan gagal dong. Kalau gagal kan berarti sekarang kamu tak sukses. Gagal kuliah. Oh, gagal kuliah. Oke. Gimana? Kabar baik ya? Kabar baik. Syukur kepada Tuhan. Saya juga bertemu dengan sahabat yang sangat saya rindukan, yaitu Bapak. Saya lupa namanya siapa nih? Bapak siapa? Rasidin. Yang terhormat. Itu aja sih. Sama Bapak Yasin. Siap. Ku baru ada kabar ini sekarang. Dulu nih ku dari mana? Pas warung apa? Mie terbang kah? Mie terbang tutup langsung hilang kabar. Warung mie terbang tutup. Terus biaya kuliah harusnya ada. Saat itu saya harus kerja sama kayak podcast sebelumnya tuh. Oh iya. Saya harus kerja atau kalau mau lanjut kuliah terus tidak bisa. Harus nanti bayar uang kuliah bagaimana? Mana lagi saya ini perokok aktif. Susah. Agak berat, agak susah. Di situ jadi saya harus ambil satu jalan itu, mau kerja atau kuliah saja. Itu saja. Bisa kebetulan saya ambil kerja. Itu kemarin kok kuliah sampai semester berapa? Semester 6. Semester 6 orang lain tuh kawan Iya. Mantap kok saya jasa dulu kah? Wow. Kasih aja langsung. Segampang itu, kasih aja langsung jadi. Tapi saya butuh proses. Jadi begitu kawan. Jadi ada pertanyaan lain apa? Jadi yang saya mau tanya itu Saya tanya balik ini. Saya tanya balik. Ini Pace sebenarnya kok kegiatan apa kah? Iya, ini. Cuma Kok kerja. passion di mana? Passion cuma ini sih. Antar barang. Antar barang. Tapi saya berpikir lagi, masa saya harus kerja di antar barang terus tidak mau ke zona yang lain, kerja yang lain Mau coba coba yang lain. Saya keluar dari zona nyaman itu. Zona nyaman. Nah, jadi begini kawan, saya kasih tahu semua untuk semua view-nya siapa Bu channel Yasin Bu, Pemuda Kampung Salak. Kasih tahu. Sebenarnya rahasianya adalah semua orang bisa jadi apa saja. Semua orang. Ada pertanyaan. Bisa jadi apa saja. Dia bisa berhasil apa saja, dia punya uang berapa saja bisa. Ada pertanyaan? Ada. Penting ada keinginan. Bukan. Tapi masih ada pertanyaan. Saya cuma bilang begitu, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Berarti kamu terima dan saya bilang begitu. Sudah berarti. Beres. Tidak. Tidak Maksudnya apa nih? Pertanyaan Apa yang ya? membuat kamu sampai bilang gitu? Sampai begitu kawan. Iya. Dialektika ini Apa yang membuat kamu sampai begitu? tidak ada. Ya oke, berarti selesai. Berarti podcast tutup. Hancur. Jadi Oke, lanjut. Namanya yang kita tidak tahu namanya hukum the secret. Hukum tarik menarik. Pernah dengar? Tidak pernah. Baru dengarin. Ada penerapannya, ada yang nanti di segi agama, ada yang dari segi global punya, yang mana nanti kalau global punya, intinya begini. Kalau saya mau satu barang, contoh saya butuh uang sekian triliun. Iya. Dan tanpa batas sekian triliun. Saya bayangkan uang itu, terus saya pikirkan dalam saya sendiri dan saya percaya bahwa uang itu sudah saya miliki. Contoh saya mau uang 10 juta. 10 juta iya. 10 juta yang saya pikirkan, ini bedanya tipis dengan menghayal. Bedanya tipis saja. Kalau menghayal, kalimat yang kebicara dalam diri adalah begini. Seandainya saya punya 10 juta. Tapi kalimatnya ini beda. Begini. Saya punya uang 10 juta. Saya telah memiliki uang 10 juta dan
sudah saya miliki. Kalimat berikutnya adalah bersyukur. Oh syukur ya Tuhan, saya punya 10 juta. Maka yang berikutnya adalah sudah ikuti saya alurnya. Kok begitu terus menerus? Itu menarik. Pertama, barang itu sudah ada, apa yang kau miliki sudah ada. Bahkan kalau bisa kau bayangkan, kau imajinasikan barang itu, contoh HP itu saya pengen berapa itu? iPhone 11, saya pengen sekali iPhone 11. iPhone 11 sudah ada di sapu genggaman, dan saya kan saya ada operasikan dia karena itu saya milik. Iya. Dan saya sudah milik itu dalam otak, itu bukan saya seandainya, tidak, itu bedanya. Oh berarti Syukur. Saya tutup dengan syukur, sudah itu terus saya bikin gitu terus. Tapi percaya kan tidak, dengan kau melakukan begitu terus nanti kau pola-pola itu mau berubah. Contoh, kau punya hatinya lebih senang daripada sebelumnya, kau hati kayak lebih bergairah untuk bikin apa saja. Dan kalau ikut dari global punya, dari teori global, makanya kalau setelah kau bikin begitu, maka otakmu ini dia pancarkan gelombang tertentu, yang mana gelombang itu nanti kau percaya kan tidak, gelombang itu nanti yang ambil barang itu, apa yang tadi kau ambil. Dia bawa datang, bawa dekat. Yang bawa datang adalah alam semesta. Itu kalau ikut teori global. Namun ada teori agama yang mana kalau aku pernah dengar tuh orang-orang Jawa dulu pernah dengar, dia bilang gini. Ada satu cerita banyak di YouTube sekarang ceritanya begini. Dia suka satu barang, dia suka mobil Honda Jazz warnanya merah, dia paling suka sekali dan dia ingin tapi nggak pernah bisa. Apa yang dilakukan? Dia pegang mobilnya terus salawat. Itu yang bikin dia tenang. Pokoknya saya ingin sekali sudah pegang mobil sambil salawat. Itu terus dilakukan. Yang terjadi apa? Dia dapat mobil itu. Ceritanya aneh-aneh, dari mana saja ceritanya. Jadi pas kebetulan cerita yang di YouTube itu dia salawat. Pokoknya setiap dia dapat mobil, dia lihat saja, bahkan tidak pegang, lihat saja salawat. Enggak perlu saudara saya, dan pokoknya bahagia deh hati. Pokoknya lihat mobil yang dia suka itu salawat saja. Suatu ketika, ada temannya punya mobil itu warnanya merah. Jazz, ini ceritanya nih. Orang ini begitu banyak utangnya kan. Mobilnya digadaikan di temannya, dia heran. Kok pas-pasan lo gadai ini, saya gadai tidak ada uang. Kalau ada 10 juta, saya pinjam dulu, nanti saya ganti, kasih kembali bulan depan. Pakai mobilnya saya taruh di jaminan Honda Jazz itu. Tapi dia tidak berpikir apa-apa, dia tetap, ini kebetulan sama Honda Jazz, tambah dia salawat lagi. Yang terjadi adalah, temannya itu tidak mampu bayar, dan dia bilang, hanya 20 juta deh. Kok kasih 10 juta lagi sudah mobil itu ambil sudah. Jadi dia dapat apa yang dia inginkan. Namun dalam hukum tarik menarik kita tidak boleh pikir bagaimana barang ini nanti bisa datang, tidak usah dipikir. Untuk kamu mendalami itu nanti harus kamu dalami, jadi kamu belajar tarik menarik itu apa sih, itu bagus. Dan itu bikin kamu karakter lebih kuat, bikin lebih. Termasuk kau tadi kau bilang begini, saya mau ada passion untuk bikin konten, kamu bikin fokus di sini. Yang tujuanmu kau harus begini. Coba saya punya teknik. Begini. Saya telah mengurus satu channel yang berpenghasilan besar. Saya telah. Dan itu kelakuan terus. Channelku ini sukses. Berpenghasilannya besar. Dan itu terus saya lakukan. Kau melakukan itu terus. Dan kau mau percaya tidak, suatu ketika nanti channel besar dan kau repot untuk urus itu. Dan itu dimulai dari sekarang. Dari kita nggak punya apa-apa. The secret. Makanya namanya the secret. Karena tahu artinya rahasia. The secret rahasia. Sesuatu yang rahasia, itu sudah rahasianya, cuma begitu saja. Tapi banyak orang gagal dalam berpikir tuh. Iya, karena dia bedanya tipis, itu sudah. Oke, kita next lagi. Next apa ini? Sekarang kita mulai bahas pekerjaan. Pekerjaannya kamu dua aja. Kalau saya kan tidak toh. Saya pekerjaan. Ini dulu. Oke. Kayaknya semua orang tahu kayak. Dia setiap jalan tuh jalan pasti ketemu saya saja. Ketemu dia. Bukan itu yang saya bilang, dia tahu setiap podcast karena biasanya pakai baju dinas. Itu dan kamu sudah tanya lagi. Itu sudah ada yang bikin tahu. Ada di podcast. Kan itu cuma di Sorong, sama tuh penontonnya ada di luar Sorong. Iya. Kebetulan di bahasa Inggris kan? Aduh, saya belum. Oke, next. Belajar lagi. Ayo. Pekerjaan. Durasi nih. Bagaimana kalau lebih asik? Pekerjaan sama penghasilan. Panas kan tidak? Oh ya, kamu dua aja tuh. Panas sekali. Bisa. Panas. Iya. Gitu aja. Maksudnya apa yang kau kerjakan, kau dapat. Sebutkan. Boleh sebutkan rata-ratanya aja. Jangan sama aja. Atau bagaimana? Ketik di HP kita yang baku tahu bagaimana. Kayak enak. Ya, jadi rahasia gitu. Buatkan orang penasaran. Tapi banyak yang tahu sih. Saya kok mau datang sini bikin podcast nih. Saya kalau ditanya begitu saya tidak akan kasih tahu, cuma saya kasih tunjuk kamu orang saja. Nanti kalau saya kasih tahu cuma saya riba apa?
Ria. Ria. Oh betul. Jadi bagaimana? Sudah pekerjaan aja. Pekerjaan aja. Siap. Kasihan juga. Kita harus jalani aja toh. Maksudnya bagaimana? Bos, cuma sudah pekerjaan aku. Pekerjaan apa? Pekerjaan maksudnya iyo. Pekerjaan Jenny toh. Ini. Terus sebagai apa di situ? Saya pengambilan barang. Kalau ada yang mau ambil barang, hubungi saya saja. Lo jadi dia hubungi kok. Ayo. Itu aja. Itu aja. Terada yang lain. Cuma masih disuruh-suruh itu yang saya malas. Iya betul. Iya karena Iya. Kalau kau belum tahu, saya dulu pernah kerja di Sudah berawal dari susah toh. agak susah. jadi dari situ langsung kau berpikir Nah, Aduh, saya tidak tidak suka mau. disuruh. Iya betul. Apapun pekerjaan saya tidak mau disuruh. Kayak begitu toh? Iya. Iya kan tidak? punya Betul prinsip betul. Dan itu saya bikin. Saya telah bekerja di suatu software atau barang apa yang mana saat uangku banyak dan saya tidak boleh disuruh. Kau mau kerja tidak. Tidak. Saya punya sendiri. Saya tidak mau disuruh itu aja. Pokoknya saya mau Itu, kerja. itu motivasi itu. Nah, terus kebetulan saya ini pemalas. Bukan pemalas itu. Oh, iya. Orang pemalas itu beda ya. Beda. Ada pemalas itu kayaknya dia tidak bikin apa-apa. Sedangkan saya ini memang diam. Cuma pikiranku tuh kemana-mana. Iya Maka saya berpikir. mau pekerjaan itu ada di saya sendiri. Maksudnya di rumah sendiri. Terserah sama di mana. Yang penting saya bisa kerja itu. Pekerjaan itu. Apa sih pekerjaan kayak gitu kan nggak ada kalau kita bicara. Iya. Padahal ada. Tidak ada. Maka dari saya juga mau berterima kasih kepada Pak Teguh. Kau tahu bikin apa yang bisa otak terbuka gara-gara dia bikin. Yang dia bilang di kita, tertahu di kelas pernah disebut tidak dia bilang begini. Coba kamu buktikan kalau satelit itu ada. Oh iya pernah. Pernah tak? Sampai di situ baru. Artinya apa? Ternyata barang yang selama ini saya pikir ada, padahal tidak ada. Kok dunia ini begini? Tidak ada kan? Kok bisa buktikan? Kalau Pak Teguh bilang, cari di Google, baru dia tunggu keterangan cari nih. Pak Teguh cari. Dia tunggu, ayo mana lagi buktinya? Pak Teguh bilang begini. Gini aja, bahan dari satelit itu dari apa? Terus bahan apa yang bisa bertahan di 2000 derajat luar angkasa? Mana? Tidak ada barang, bos. Baru suruh cari di Google lagi. Kita menyerah lah. Jangan dulu ya Pak. Berarti ternyata yang selama ini barang ada, berarti tidak ada. Harusnya saya cari sendiri baru saya tahu jawaban. Itu saja kuncinya. Makanya pas saya keluar dari semester 6 itu karena saya tahu ini tidak bisa apa-apa dan saya harus begini. Jadi Ayunda dulu sebelum menikah sama dia itu, saya bilang ke dia, dia kebetulan bagus. Ada satu kontes di mana kalau saya masuk saya menang, saya dapat 1 juta. Minimal dan maksimal sampai 10 juta satu kontes. Satu kontes berlangsung cuma 3 hari. Jadi setiap 3 hari ada kontes baru begitu terus. Kontesnya, kau tahu jawabannya dari apa, bro? Bagus, kontes saya menang itu. Menang orang noob nih. Iya. Pas pemula, kok bisa menang? Tapi dia karena jawaban itu bisa menang, saya bikin menang. Satu bulan pernah saya menang sampai 4 kontes. 1 bulan. Iya, sampai 20 juta lebih itu kontes. 20 juta Akhirnya, lebih. mulai dari situ saya mulai malas untuk kuliah. Mohon maaf saja nih. Saya Saya semalas sudah saja. mulai pegang uang banyak nih. Saya agak malas kuliah tuh. Dan saya tahu ternyata yang kita pelajari kayak begini tidak sesuai nanti di lapangan. Mana nanti saya harus urus ini. Saya tinggal pulang sama nenek itu, sama nenek sama om. Mana saya anak yang paling kakak, jadi beban semua ada di saya. Mau tidak mau, aku harus menghasilkan. Tidak bisa kalau kuliah bersih murni. Susah. Harus dana juga mendukung. Iya. Oke. Wah, Jadi, pertanyaan. kembali ke pertanyaan. Kayak tadi kau sudah Oke guys, ini Pak Teguh Hidayat karena kenapa sama Pak Teguh Hidayat? Dia pernah uji saya nih. Insya Allah cover buku dulu tuh kalau macam kita tugas kan dikasih cover buku toh, dia baca aneh kah, dia tidak nilai dari isi dalam buku apa namanya itu? Isinya Bukan namanya apa? Guys? pembuka, penutup. Makalah. Tidak baca dari makalah bu isi kah, dia cuma lihat dari cover Iya. makalah. Kebetulan saya mau sudah kalau edit itu dari Photoshop saja. Dan itu edit cuma sesimpel mungkin. Pakai puji kah? Ini boleh, ini mantap ini. Ini saya punya kelompok mana? Ada saya, selalu ada. Dan ketika saya punya kelompok yang begitu, selalu dipuji. Itu adalah clue buat saya. Maka saya bilang saya bisa mengedit kalau saya punya, dulu saya tidak percaya diri kalau saya punya jelek apa. Itu clue bagaimana Pak Teguh saja suka. Harusnya orang lain suka, berarti saya bisa jual barang ini. Bagaimana caranya jual barang ini? Kan ini bentuknya digital, artinya saya bisa kirim, artinya saya bisa jual di seluruh dunia. Dari situ clue-nya. Dimana saya mulai belajar desain grafis kasih jalan, saya mulai buka jasa online. Kau tahu jasa online kan ada Fiverr, ada freelance.com, itu begitu modelnya. Contoh, saya lagi butuh begini minum biasa orang Inggris.
perusahaan ini begitu ini begini, saya akan kasih pekerjakan orang dengan 1 jamnya dibayar $10 misalnya. Dan kok bisa macam kohir namanya apa? Kok macam melamar begitu, tapi lewat setting. Saya punya ini, saya punya portofolio ini, saya bisa buat bapak punya begini, yo. Dan saya mau penghasilan segini nggak apa-apa. Contoh baku tawar. Kalau dia setuju ya berarti kok langsung dia hire. Kau bikinkan logo itu untuk dia. Dan dia akan bayar kau 1 hari berapa dolar itu tadi. Dan kau tahu minimal setahu saya itu $5 1 jam. Dan barang itu biasa 5 jam baru selesai. Wih. Lumayan nih. Lumayan 1 jam ada itu. Tek bayangkan saja. Udah seberapa ya? Saya kira dia stop. Oke, apa pertanyaan apa? Kita kembali lagi informasi sumber masih banyak. Kerja. Tadi sekarang sampai saya di kolam. Oke, saya pekerjaan sekarang saya masih saya suka agak istirahat di Itu kerjaan freelance toh? freelance bebas. Saya sudah istirahat di seni desain grafis, saya masuk di developer Google Play Store. Di sini saya tambah santai lah, slow. Dan bahkan saya tidak bikin apa-apa. Bikin aplikasiku 1, cip tidur, habis itu tidur, tunggu dia sampai naik, atau tidak, saya cari aplikasi mana yang paling bagus untuk itu, saya buat itu sudah, taruh dan saya istirahat, bebas. Jadi kok ya di Play Store aja? Sekarang untuk di iOS belum? Ada begini. iOS itu kalau kau mau buat agak ada modal. Pertama, kau harus punya PC Mac. Kalau tidak kau punya laptop yang Mac itu. Iya, iOS punya 1. Kedua, kau harus punya device-nya. Untuk nanti dites gitu. Iya, harus punya. Baru kau bisa dapat. Terus berikutnya dia punya seperti Bukalapak begitu. Lapaknya itu dibayar per bulan. Jadi contoh saya developernya ini, saya pelapak ini, itu saya bayar per tahun $99. Dan harus pakai kartu kredit yang aktif. Kalau tidak nanti berikutnya kau harus pakai kartu kredit lagi. Sedangkan Google Play Store kau cuma bayar $25 itu untuk seterusnya. Itu bayarannya bagaimana itu? Ya maksudnya per iklan nih. Jadi bisa kau jual aplikasimu, kan biasa ada di Play Store. Aplikasi harga 12.000. Berarti kau setiap dia klik beli berarti kau dapat, tapi kau dipotong. Di Play Store berapa? 20 sampai 40%. Sekarang 20 sama? itu, tergantung negara yang beli juga. Kalau negara Indonesia yang beli kayak terasa Indonesia 20%. Kalau Amerika yang beli beda ada potongannya. Tergantung negara punya itu potongan. Dia punya dolar. Jadi intinya kok dapat banyak toh? Tidak. Oke. Kita bicara hasil. Senang bicara hasil. Karena hasil yang dari tadi sebenarnya saya tidak bisa sebut. Ini sampai sudah menit ke-20 saya tunggu itu ya dari tadi. Saya tidak bisa sebut penghasilan ya. Saya cuma kasih tahu angka-angka nolnya aja. Saya kasih SMS banking ya langsung. Tanpa kamu sebut nanti kamu reaksi bagaimana? Google kan? Bukan Google. Google ini. Ini dana masuk Google Asia Pasifik. Ini yang bulan kapan ini? Bulan 8. Tidak tahu bulan berapa. 8 tuh. Ini start tumbuk. Tahu? Kelihatan? Oke. Ini dari mana? Dari Google. Pokoknya yang Google itu ada beberapa situ. Masalah ini kan dana masuk keluar yang dia sabar, kita cari Google saja. Bukan. Kenapa nggak Google Adsense saja? Sabar. Nah, ini Google juga. Oke, naik lagi, lanjut. Atau begini aja, selama saya menghilang ya, kita lihat langsung begini. Selama aku menghilang ya. Itu Ini dari tahun berapa itu? Dari tahun berapa? 1 tahun setengah lalu ya. 2 tahun enggak, Pak? Enggak sampai, 1 tahun setengah. Oh ya, 1 tahun lebih. Dan semua itu pencapaian semua ini langsung rangkum ini. Pokoknya inilah. Dari Januari kapan? Penghasilan Ini. Itu tuh. Bawah. Ini. Selama ini dari Yang rupiah itu. Bisa kasih selesai serumah ini. Kasih selesai gue rumah yang. Ini cuma dari Play Store. Itu dari Play Store. Saja. Belum dari Itu tadi saya cuma ini yang cuma Play Store, bukan saya kasih keluaran saya punya semua yang desain grafis lain lagi. Beda berarti. Tidak, Bos. Setiap ini Jadi kenapa saya mau jadi developer? Begini. Kalau saya desain, artinya saya kalau desain baru saya dapat bayar. Kalau saya tidak desain, saya tidak dapat bayar. Sedangkan aplikasi sama kayak YouTuber. Selama aplikasiku berguna, orang pakai, selama itu pun dana mengalir. Iya kan tidak? Iya. Jadi apa passive income?
Kan lebih asik, nggak terlalu Asik. pusing. Iya, tidak terlalu kerja sih. Iya, itu sudah. Cuma kerja di awal aja yang buat aplikasinya itu yang Tentu. bisa bikin rambut Apalagi kita kalau rambut. bikin Namun- banyak gitu. Iya. Tidak. Kalau saya tidak sarankan untuk tidak. Gini, kawan. Kalau kau bikin banyak aplikasi, nanti Google itu setiap kebijakannya perbaruan. Oh, Kau beda. harus. Jadi semakin banyak aplikasi, kau akan repot. Kalau pas pembaruan, kau bikin lagi semua pembaruan repot. Kalau saya saran, kau cari aplikasi yang paling booming atau yang paling cocok, yang paling mantap. Tapi dia harus kau rawat terus, perbarui. Oh, Paham upgrade tidak? deh. Iya. Kayak perangkat lunak Nggak usah gitu. terlalu banyak, yang penting satu tapi dia maksimal gitu saja. Daripada, Mantap, karena mantap. saya pernah punya banyak dan repot. Repot. Jadi gua harus bikin satu. Bikin satu yang penting dia jutaan download sudah kok santai, slow. 100 orang saja yang download itu. Kalau 100 orang kawan hampir sama kayak YouTuber. Belum pernah tahu YouTube punya Belum. iklan 100 view. belum Iya. merasakan itu sih. Kan kau dapat 12.000, 13.000 satu hari. Rasa apa? Coba kalau jutaan view, nah itu boleh. Kita punya main di 12.000 memang beda. Itu punya Beda. wajib. Nah Kita itu kan- kawan, nah itu satu itu kamu jangan sampai begitu lagi. Jadi jangan kau begini. Isdora tuh jago, satra. Oh, tidak boleh Iya, begitu. Tidak boleh. Nggak boleh Jadi lah. oh iya, kok begitu saya juga begitu. Nah, Itu gimana? Intinya kau begini. dalam hatimu kau harus begini. Kita Dia punya kita bisa kebutuhan. bersaing gitu. bukan bukan, kita bukan. bersaing. Bukan ya. Bukan. Gini. Oke, tempo. Kalau ada Oke, orang oke. bilang sapunya 30 juta, kau jangan kebualan kah pemasat sampai kau tidak iya. boleh punya pikiran begitu. Nanti kalau macam orang bilang, penghasilan 300 juta, kau begini. Iya, kan sapu 1 miliar. Tidak apa-apa, yang penting lebih tinggi dan kau harus lebih senang. Tidak boleh kau hujat dia, tapi kau bikin untuk kau tambah naik. Jadi begini, orang kalau iri sama orang, rata-rata dia tidak bisa naik, bos. Percaya ke tidak? Betul. Karena dia habiskan waktu untuk beli motor Iya, baru. pikir di situ aja. Iya kan begitu. Iya, iri itu. Iya, betul. Jangan sekali-kali jangan. Kita Kalau bisa kasih rusak sudah mari. Kalau bisa kau balik dia macam Idin punya motor baru. Kok motor. Iya. Kau dalam hati kau bilang, siapa mobil baru mau datang juga kawan. Iya. Kan jadi kau juga tidak gende jengkel juga. Termodifikasi. Oke, baik. Jangan Termodifikasi. Maksudnya jangan, Termotivasi. Termotivasi. iya, jangan maksudnya ke orang iri tidak bagus sekali. Makanya Tidak Islam bagus, bilang iri betul. tidak bagus. Sudah mau maghrib. Gimana? Oke. Mau lanjut lagi Ini podcast podcast seri 1 kah? Kalau mau seri 13 juga bisa. Ini part 1. Kebetulan saya nganggur dan saya banyak uang. Iya. Jadi saya, itu saya tidak bisa kerja kalau Nanti kamu tong gebrek deh rumah saja. Grebek. agak susah Apa gitu. Bicara dengan orang-orang yang Iya, dari orang-orang yang sering antar barang itu susah memang. Susah karena angin. Susah begitu. Oke, mungkin itu saja. Ya itu sudah. Karena ini sudah 30 menit lebih. Karena mau maghrib tuh. Terus nanti terus kita sudah mau daerah. maghrib. Terima kasih sudah kasih motivasi Motivasi. motivasi, Modifikasi. Motivasi buat kita. Ayo, Gini, saya tutup sudah. ayo tutup. Terima kasih sudah undang saya ke sini. Saya niatku tidak untuk sombong, tapi saya senang kalau ada orang yang mau belajar di saya, walaupun saya tidak ada, maksudnya tidak ada keuntungan bagi saya aku dapat sedikit, tidak. Saya tidak. Kalau ada yang mau belajar silakan hubungi saya melalui melalui dia ini. Iya. Dan semuanya gratis, saya tidak minta biaya apa saja. Yang penting kamu belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh sudah. Itu aja. Apa imbalan buat saya? Tuhan yang bayar itu saja. Iya, siap. Sip. Sip. Mantap. Mantap, Oke, mungkin mantap. itu saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Apa ini? Instagram nanti aja dari pertama Iya. kasih muncul aja langsung. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya.